Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai mengelola permintaan atau managing demand. Nah, demand atau permintaan dalam supply rantai pasok itu dapat dipengaruhi dengan adanya penentuan harga jual atau juga bisa adanya dengan promosi harga. Nah, pada bagian ini kita akan membahas bagaimana setiap rantai dalam supply chain dapat berkolaborasi dalam penetapan harga dan perencanaan agregat untuk memaksimalkan profitabilitas pada tingkat rantai pasok. Nah, 4 faktor kunci sebenarnya yang mempengaruhi pengelolaan permintaan itu, yaitu adalah dampak promosi terhadap permintaan, kemudian margin produk, yang ketiga biaya persediaan, dan yang keempat yaitu biaya perubahan kapasitas. Nah, peningkatan permintaan sendiri bisa terjadi jika melakukan kombinasi atau melakukan pendekatan-pendekatan dari 3 faktor berikut. Contohnya yaitu adalah pertama, pertumbuhan pasar. Sebagai contoh adalah ketika Toyota misalnya menawarkan promosi harga terhadap produk mobilnya, contohnya adalah mobil Toyota Camry. Nah, mungkin aja Toyota menarik pembeli yang berencana untuk membeli model kelas bawah atau kelas dari Toyota Camry. Dengan adanya promosi ini, pembeli itu bisa meningkatkan pertumbuhan pasar mobil sedan secara keseluruhan, serta meningkatkan penjualan Toyota secara umum. Jadi yang tadi awalnya ingin membeli mobil dengan harga di bawah Toyota Camry, saat ini pembeli bisa beli mobil yang tipe sedan yaitu Toyota Camry. Yang kedua adalah mencuri pangsa kompetitor. Sebagai contohnya lagi, yaitu ketika Toyota tadi menawarkan promosi mobil dengan jenis Camry, nah pembeli yang mungkin berencana membeli Honda Accord tadinya, sekarang bisa berubah jadi membeli Toyota gitu. Dengan demikian promosi bisa meningkatkan penjualan Toyota secara umum. Yang ketiga adalah forward buying. Nah, forward buying ini maksudnya adalah menggeser permintaan masa depan ke masa sekarang. Jadi jika contoh promosi Toyota Camry tadi, mungkin ada yang berencana untuk membeli mobil ini di masa depan. Tapi dengan adanya promosi harga, bisa saja mengubah keputusan untuk membeli Toyota Camry menjadi lebih cepat. Nah, yang selanjutnya kita akan bahas tentang yaitu mengimplementasikan predictable variability ke beberapa pendekatan yang perlu dilakukan perusahaan. Yaitu yang pertama adalah mengkoordinasikan perencanaan di seluruh pihak dalam tingkat rantai pasok. Nah, solusi ini untuk suksesnya predictable variability ini, yaitu adalah kunci suksesnya adalah collaborative planning, yaitu seluruh perusahaan dalam rantai pasok atau seluruh pihak dalam rantai pasok itu harus bekerja sama untuk memaksimalkan profitabilitas. Yang kedua adalah mempertimbangkan predictable variability saat membuat keputusan strategis. Nah, variabilitas memiliki dampak yang luar biasa pada operasi perusahaan. Nah, sebuah perusahaan harus selalu mempertimbangkan dampak ini ketika membuat suatu keputusan-keputusan strategis di tingkat perusahaan. Yang ketiga adalah mendahului. Nah, artinya adalah perusahaan perlu melakukan perencanaan, bukan hanya sekedar bereaksi saat terjadinya variabilitas. Seperti yang dibahas di topik sebelumnya, dan topik ini, demand dan supply management memberikan solusi terbaik terhadap variabilitas. Nah, tindakan seperti penetapan harga dan promosi itu adalah salah satu contoh untuk mengelola permintaan dari kegiatan preemptif atau kegiatan perencanaan sebelum terjadinya variabilitas. Nah, yang selanjutnya adalah ringkasan dari pembelajaran pada topik ini, yaitu yang pertama adalah mengelola pasokan untuk meningkatkan sinkronisasi dalam rantai pasok dalam menghadapi variabilitas di perusahaan, yaitu untuk mengelola pasokan dengan tujuan memaksimalkan keuntungan, perusahaan harus mengelola kapasitas melalui penggunaan fleksibilitas tenaga kerja,
kemudian penggunaan subkontrak, kemudian fasilitas ganda, dan fleksibilitas produk. Nah, perusahaan juga harus mengelola pasokan melalui manajemen persediaan dengan memanfaatkan common part atau komponen umum yang dapat digunakan untuk beberapa jenis variasi produk sekaligus. Nah, kemudian dikombinasikan dengan perencanaan agregat yang baik, sehingga memungkinkan perusahaan untuk mengelola perusahaan menjadi lebih baik. Yang kedua adalah mengelola permintaan untuk meningkatkan sinkronisasi dalam rantai pasok dalam menghadapi variabilitas di perusahaan. Nah, pengelolaan permintaan ini bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan tentunya. Nah, sehingga perusahaan harus menggunakan keputusan penetapan harga yang tetap dan strategi promosi produk yang tepat. Penetapan waktu promosi juga memiliki dampak yang luar biasa pada permintaan. Oleh karena itu, menetapkan harga jual yang tepat juga dapat membantu menyinkronkan permintaan pada rantai pasok. Yang ketiga adalah menggunakan perencanaan agregat untuk memaksimalkan profitabilitas ketika dihadapkan dengan variabilitas dalam rantai pasok. Nah, untuk menangani variabilitas ini, seluruh pihak pada rantai pasok harus saling koordinasi antara pengelolaan pasokan dan permintaan. Nah, dalam hal ini sangat perlu untuk perencanaan yang terkoordinasi di semua rantai pasok agar tujuan untuk memaksimalkan profit tadi dapat tercapai. Maka intinya adalah collaborative planning dalam tingkat rantai pasok. Baik, sekian dari penjelasan saya mengenai topik kali ini, yaitu adalah Sales and Operation Planning, Planning Supply and Demand in the Supply Chain. Sampai jumpa untuk topik-topik selanjutnya.